sesi hari ini dengan berdoa bersama ya. Silakan Mas Hilal dipimpin doanya. Doa mulai. Oke, ini ada yang tidak berangkat. Siapa? Joko. Cowok. Kakak Mohen. Siapa yang tidak berangkat? Ada yang tahu? Kerja Bukan angin. Jadi yang tidak berangkat 2 orang ya. Semoga di pertemuan minggu depan 2 orang ini bisa kembali bersama kita. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, coba ada yang masih ingat nggak di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Zina. Iya. Bayi tabung. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai sesuatu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin tanpa kita sadari kalian mungkin juga pernah melakukannya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ibadah. Oke, sebelum mulai kita explain dulu ya supaya kalian semakin semangat. Oke, bisa berdiri semuanya. Ini ya. Oke, nanti kalau ibu tanya mana semangatku, kalian jawab ini semangatku. Nah ya. Terus kalau ibu bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Jadi 1 yes, 2 siap. Oke, kita mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, tepuk 2, siap. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk 5, siap belajar. Siap belajar? Oke, anak-anak pernah nggak kalian mendengarkan orang yang membicarakan keburukan orang lain? Ibu baca. Kalian apa yang terjadi kalau ada orang yang sering membicarakan keburukan orang lain? Baca itu join. Apa ada yang terjadi kalau ada orang yang sering membicarakan keburukan orang lain? Yang sering membicarakan sakit hati, ya bisa menyakiti orang lain ya. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, jadi tujuan belajar kita hari ini itu agar anak-anak peserta didik itu bisa menjelaskan apa arti dari juga, kemudian yang mengikuti kalian itu bisa menunjukkan sikap untuk menolak perbuatan juga, kemudian kalian bisa mengenali, mengidentifikasi contoh perbuatan hibah itu seperti apa. Kemudian yang terakhir itu salah ya namanya. Yang terakhir nanti kalian dapat menyimpulkan dampak buruk dari hibah. Nah, ini ada tulisan hati-hati, hibah juga bisa terjadi di media sosial. Kalian kan pasti sudah tahu ya bahwa teknologi saat ini itu sudah berkembang sangat pesat. Dan setiap hari kita itu bisa menerima informasi, menerima kabar itu bisa dari mana saja, dari internet, dari televisi, dari media sosial, dari WA dan lain-lain. Nah, tapi terkadang ya tidak semua berita yang kita terima itu benar ya. Terkadang ada yang belum
kurang itu. Tinggal gosip murah yuk. Jadi kalau sudah nanti itu disebut kemudian next. Nah sekarang ibu mau bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti tiap kelompok akan ibu beri lembar kerja. Nah, ini dibagi dulu ya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 nanti 3 orang ya. Nah, kelompok 1 4 orang ya. Kelompok 2 ini kelompok 3 nggak sulit kelompok 3 Ya. ini juga kelompok 4 selanjutnya kelompok ya dan mudah kerjasamanya sebelum mungkin bisa masuk sini kelompok 2 udah ya sudah. Oke, ibu jelaskan ya cara mengerjakannya. Ya, nanti kalian tulis dulu anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian ditulis kelompok berapa. Terus di bagian 1 yang mati. Nanti kalian mengamati gambar yang ditayangkan. Kemudian ditulis kira-kira apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Kemudian yang kedua apa yang mau kita cari tahu. Nah di sini kalian menuliskan sebuah pertanyaan kira-kira apa yang ingin kalian ketahui dari kita. Kemudian yang ketiga menurut kami itu kalian menuliskan jawaban perkiraan jawaban menurut kalian kira-kira apa jawabannya. Kemudian yang mencari informasi ini kalian menuliskan informasi jawaban nanti bisa dari PPT dari yang ibu sampaikan dan juga dari buku OKS kalian. Kemudian yang terakhir nanti diskusikan hasil jawabannya jadi jawaban kalian sebelumnya. Kemudian nanti hasil diskusi kalian disampaikan di depan nanti. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kelihatan nggak ya tulisannya? Soalnya Miss. nah itu jodoh. Miss, udah tahu belum apa? Si bakso masak makan dia masih belum lapar. Dia itu sapi kuat banget makan. Terus temannya yang satu kita tuh mau ngomongin bisnis atau mau juga sih Besti. Kira-kira apa yang terjadi dalam obrolan dua orang tersebut ditulis ya. Setelah itu kalian melanjutkan untuk musik selanjutnya. Saya sedang membahas tentang siren. Bu, itu sirennya langsung. Nah, ini sih. Membicarakan keburukan, kekurangan, aib, orang lain belakangnya, dan juga itu ternyata perbuatan tercela. Kemudian next. Nah di dalam Quran surat Al-Hujurat itu terdapat kata "Sudah ribu kaki rombongan demi", yaitu artinya larangan untuk Bersangka. kemudian ada kata "wala saja sasu", yang artinya larangan Menyiksa orang lain. kemudian ada juga kata "wala tidak bunuh", artinya Larangan gibah. nah, apa yang bisa lihat ayatnya yang lengkap juga kasih ayat ya. Di dalam ayat tersebut itu sudah dijelaskan apa perbuatan tersebut tadi. Perbuatan ketiga tadi itu diibaratkan seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nah itu kan bayangkan itu kan sangat menjijikan ya. Jadi juga itu dilarang dalam Islam. Nah, apa sih penyebabnya orang itu melakukan gibah? Nah itu biasanya karena ada rasa iri hati, dia itu ingin merendahkan orang lain. Mungkin yang paling sering itu karena bercanda, ya. Biasanya mungkin ngobrol sama teman-teman, bercanda yang ngobrol guyonan, tapi ketika bercanda itu sudah besar, malah yang dibicarakan bukan
ghibah. Nah, bisa dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalian itu kalau mencari teman harus bisa mencari teman yang baik, ya, teman yang baik. Kemudian mengintrospeksi diri. Daripada kalian mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik kalian lihat dulu kurang diri kalian itu apa. Kemudian jaga lisan, bersama baik, berdoa kepada Allah. Kita harus menjaga lisan kita dengan menggunakan mengucapkan yang baik-baik seperti mengaji, berdoa, ya. Sekarang kalian melanjutkan lagi yang di kolom selanjutnya yang mencari informasi dan diskusi. Baru nanti program kamu bisa menjelaskan hasil diskusinya ya. Ya Bu. Baik Ibu. Dan Bu. Oke, sekarang juga perwakilan kelompok 3 bisa membacakan hasil diskusinya. Silakan bisa dibacakan diskusinya. Begini. Menurut saya masalah ini itu seorang anak yang menanya semuanya Langsung ke hasil diskusi. ini bandingkan jawaban awalku dengan informasi baru dari khusus apa yang berbeda. Awalnya kami berpendapat kita hanya menentukan orang lain, tapi setelah penjelasan itu dalam satunya akan mendapat Kesimpulan dari materi hari ini kita belajar tentang ghibah. Jadi ghibah itu adalah perbuatan keji. Artinya apa menurut? Apa akibatnya kalau melakukan ghibah? Dan semuanya. Kemudian bagaimana supaya tidak melakukan ghibah? Oke, jadi ghibah itu merupakan perbuatan tercela dalam agama Islam. Jadi kita tidak boleh melakukan ghibah, tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Jadi sebagai seorang muslim kita itu harus bisa menjaga lisan. Jadi daripada kita tidak bisa diam malah berbicara keburukan orang lain, lebih baik kita diam. Nah, ada yang kami sedikit ya anak bahwa orang yang beriman itu bukan orang yang paling banyak bicaranya, tapi orang yang paling bisa menjaga lisan. Oke, sekarang ibu mau kita sama-sama mengucapkan janji. Kita mulai. Mulai dari ini saya yang berjanji. Mulai hari ini saya Untuk menjaga lisan saya. untuk menjaga lisan saya Berusaha dalam menghindari ghibah. berusaha menghindari ghibah. Apa yang kalian benar-benar dilakukan ya? Nah, untuk KPR kalian nanti mengerjakan soal pilihan ganda dan kisah di buku LKS kalian yang materi ghibah halaman 28. Oke? Oke. Karena hari ini pelajarannya waktunya sudah habis, kita baca alhamdulillah bersama-sama.